Saya lebih ke generasi ketiga ya, masih ke cucu gitu. Jadi pendirinya itu buyut saya, kakek, kemudian ibu saya. Kakek ini bapaknya, ayahnya ibu saya, kemudian baru saya. Flashback ke belakang, bahwa pada saat itu saya seorang worship leader, seorang penyanyi, seorang guru sekolah minggu, seorang MC pada saat itu. Saya yakin saya punya bekal yang bisa membawa saya kepada Nabi Isa, dan Nabi Isa akan memberikan syafaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami Insan Mualaf. Jangan lupa like dan subscribe channel kami, agar selalu menghadirkan video-video terbaru tentang mualaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kristi. Saya seorang karyawan di perusahaan swasta. Menjadi mualaf sejak tahun 2005. Dengan perjalanan yang luar biasa. Lama, cukup lama. Saya mau masuk Islam untuk menjalani agama ya, untuk menjalani agama itu sekitar 11 tahun. Dari setelah saya bersyahadat. Ketidakyakinan saya akan figur seorang bernama Muhammad yang menjadi Nabi Rasulullah pada saat itu, karena yang saya tahu, saya dari latar belakang Kristen yang cukup kuat, bahwa Yesus itu datang untuk menebus dosa manusia, dan saya sampai saat itu hidup karena kebaikannya Tuhan ya, saya sebut ya, Tuhan, dan Yesus sudah menebus dosa saya di kayu salib. Dan saya sampai pada saat itu masih hidup. Itu yang bertentangan dengan hati saya, di mana seorang nabi tambahan pada saat itu ya, harus saya yakini bahwa dia adalah Rasulullah. Sementara yang satunya saya yakini sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Konsep itu yang bertentangan dengan diri saya. Itu. Ada satu peristiwa yang dimana saya berkenalan secara langsung dengan figur Rasulullah ini. Saya membaca satu kisah dalam halakoh yang diadakan oleh HSI pada saat itu, dari pimpinan Ustadz Abdullah Roy, mengenai hari akhir. Gitu. Pada saat itu saya sudah menerima bahwa asyhadu alla ilaha illallah, tapi saya tidak menerima asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gitu. Jadi ketika hari akhir itu, semua orang akan dikumpulkan di padang mahsyar dari segala penjuru, dengan kedekatan antara kepala kita dengan matahari hanya 1 jengkal. Di situ semua orang bergegas untuk mencari syafaat supaya bisa masuk surga. Ya, syafaat itu hanya bisa diberikan oleh 1 orang. Saya pada saat itu belajar untuk mengetahui apa sih sebenarnya ini gitu. Kemudian saya suatu saat karena terbawa oleh pelajaran ini, masuk ke dalam alam bawah sadar saya. Ketika itu dibilang ada 5 nabi yang nanti kita akan temui. Salah satunya Adam, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, dan semua orang pada saat itu di alam bawah sadar saya melihat seperti mencari-cari di mana syafaat itu, siapa yang akan memberi. Dan banyak orang-orang dari kepercayaan saya sebelumnya itu meyakini bahwa
Isa alaihi salam yang akan menyelamatkan mereka pada saat itu dan memberikan syafaat. Jadi ketika orang-orang sedang panik, di mana syafaat? Pada saat itu saya seperti bermimpi dan terbawa suasana pada saat itu. Semua orang meninggalkan anaknya, istrinya, suaminya, orang tuanya pada saat itu. Berjalan jauh sekali pada saat itu dan bertemu dengan Nabi Adam. Pertama mereka berteriak-teriak, Nabi Adam, bisakah kamu memberi saya syafaat? Tidak, bukan saya orangnya. Kemudian Ibrahim, kemudian Musa, dan kemudian keempat. Dan saya ada di situ di depan mata saya. Pada saat itu saya merasa, nah ini nih, kita bisa minta ini nih, syafaat ke Nabi Isa pada saat itu. Pada saat itu pelajaran saya sampai di situ, jadi saya seperti flashback ke belakang. Bahwa pada saat itu saya seorang worship leader, seorang penyanyi, seorang guru sekolah minggu, seorang MC pada saat itu. Saya yakin saya punya bekal yang bisa membawa saya kepada Nabi Isa dan Nabi Isa akan memberikan syafaatnya. Kemudian banyak orang di depan saya berbondong-bondong ke tempat Nabi Isa. Mereka menyebutnya Yesus gitu. Kalau saya ingat tuh saya benar-benar gak bisa lupa peristiwa itu, walaupun saya hanya mungkin cuma mimpi gitu. Yesus anak Daud, kata orang-orang itu. Berilah kami syafaat. Dan saya mendengar Yesus itu bilang, bukan saya, gitu. Saya tidak bisa memberi kalian syafaat karena bukan hak saya. Lalu bagaimana dengan kami yang selama ini selalu mengeluh-ngeluhkan Kau sebagai Tuhan? Saya tidak pernah minta diangkat kalian sebagai Tuhan. Saya tidak kenal kamu. Saya tidak kenal kamu. Yesus anak Daud, ini saya loh yang dulu, kata seseorang, memimpin sebuah majelis gereja. Kamu lupa ya? Waktu itu saya dengan tangan saya berdoa kepadamu dan orang sembuh. Saya menyembuhkan orang demi namamu. Siapa kamu? Saya nggak kenal sama kamu. Saya seperti mendengar suara itu. Ini bukan saya buat-buat, tapi ini memang pada saat itu saya mengalami hal seperti itu. Sekali lagi dalam visi saya, vision saya, maksudnya gimana ya? Di alam bawah sadar saya gitu. Lalu saya teringat pada saat si Nabi Isa berkata seperti itu, saya teringat dalam satu ayat di Yohanes berapa ya, 8 kalau nggak salah, ayat 21 sampai 23. Saya tidak mengenal kalian ketika untuk ayatnya saya agak lupa sih ya, tapi memang seperti itu bunyinya. Kalau kita bisa membaca mungkin ya satu kata-kata ya di dalam Matius 7 ayat 21. Itu ketika orang-orang berbondong-bondong menjumpai Yesus. Yesus berkata, siapakah engkau? Aku tidak kenal engkau, hai para pembuat kejahatan. Saya teringat dengan ayat itu. Lalu salah satu dari kerumunan orang itu bertanya kepada Nabi Isa, Yesus anak Daud, kalau kamu bukan Tuhan, kamu tidak bisa memberi syafaat kepada kami. Jadi kami harus kemana? Kamu lihat ke sebelah sana, kata Nabi Isa. Di sana ada orang yang paling sibuk, orang yang paling sibuk sesibuk-sibuknya orang biasanya gitu. Dia berlari ke kiri dan ke kanan. Dia memanggil-manggil nama umatnya. Itu dia Muhammad. Dari situ saya terbangun, saya bersujud, kira-kira pada saat itu jam 2 pagi. Saya benar-benar menangis dan saya merasa
pada saat itu umur saya sia-sia. Umur yang sia-sia. Saya mempercayai seorang rasul, seorang nabi menjadi Tuhan, dan tidak percaya bahwa suatu saat orang yang akan menjemput dan memberikan syafaat adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ titik balik saya mulai belajar lebih lagi untuk mengenal dia sampai dengan saat ini. Saya itu sebenarnya keluarga dari salah satu pendiri gereja Pantekosta di Indonesia. Namanya nggak perlu saya sebut ya. Saya sayang mereka, saya cinta banget sama mereka. Sampai detik hari ini hubungan kita masih baik-baik aja. Saya seorang worship leader. Worship leader itu MC dan pemimpin nyanyian di gereja yang kebetulan keluarga saya yang mendirikan. Saya guru sekolah minggu. Saya juga tadi saya sudah katakan saya seorang pengajar. Itu aja sih, yang lain-lain sih sepertinya yang biasa-biasa aja. Jemaat lah, jamaah kalau kita ya. Pencapaiannya, alhamdulillah setelah saya mengikuti kelas di tempat saya mengabdi sekarang, saya sudah mulai bisa lebih mengerti lagi mengenai Islam. Dari kerangka berpikir, dari sholat yang benar, bacaan doa-doa yang benar, kemudian bagaimana menjadi seorang muslimah yang baik gitu. Makanya pendidikan itu perlu bagi semua mu'alaf. Kalau saya memandang Islam itu banyak aturan, banyak banget aturannya. Saya nggak ngerti. Tapi apa ya, semacam ada reward and punishment-nya. Waktu itu saya berpikir seperti itu. Islam tuh nggak punya kasih bukan karena disebut teroris. Saya nggak sampai situ sih. Saya melihatnya orang Islam tuh banyak yang kasar, gitu. Tapi ternyata hal itu yang membuat saya jatuh cinta kepada Islam sekarang. Karena hukumnya, ya, dari kita bangun tidur sampai kita mati, itu semuanya ada. Dan jelas, sangat jelas. Diatur sama Allah, itu mengatur segala sesuatunya dengan baik. Gitu. Seperti kerangka yang sering kita bicarakan ya. Kita dari mana datang, itu sudah ada. Kita untuk apa hidup di dunia, itu sudah dijelaskan. Dan kemana kita pulang, itu pun sudah dijelaskan di dalam Quran dan hadis. Itu yang membuat saya jatuh cinta. Ada, cuma ya cukup begini. Asal percaya saja, semua sakit hilang karena Tuhan Yesus yang tolong. Satu. Asal percaya saja, mengaku dengan mulutmu Yesus adalah Tuhan, ya, kamu masuk surga. Tuh. Begini, saya kasih ilustrasi seperti ini. Saya dan Kang Asep hidup sama-sama dalam dua keluarga yang berbeda pastinya, lingkungan yang berbeda. Ya, saya setiap hari Minggu pergi ke gereja. Saya mengaku Yesus adalah Tuhan dan juru selamat saya yang hidup, yang sudah membebaskan saya dari dosa karena dia sudah mengorbankan dirinya di kayu salib. Darahnya berharga buat saya, kurbannya berharga buat saya. Pada saat saya mau meninggal, saya berkata Yesus adalah Tuhan. Tidak perlu saya katakan itu. Seperti kita berucap ditalkin asyhadu alla ilaha illallah, ya kan? Nah, ketika Kang Asep mau meninggal, Kang Asep bilang, kehidupan Kang Asep tuh nggak baik. Anggaplah begitu. Ke diskotik setiap hari, ke klub, main judi, main apapun itulah yang tidak baik. Ketika Kang Asep mau meninggal, Kang Asep cuma bilang, saya percaya bahwa Yesus adalah juru selamat saya yang hidup karena sudah membebaskan saya dari dosa asal.
Saya percaya, saya yakin bahwa saya akan masuk surga. Ketika itu kita sama-sama meninggal. Saya yang taat dan Mas Asep yang tidak taat. Apakah Kang Asep masuk surga? Kalau menurut ajaran yang saya terima sebelumnya, Kang Asep itu masuk surga loh. Buat apa saya capek-capek? Mendingan saya nggak capek, saya langsung aja ngomong pas saya mau meninggal. Saya percaya bahwa ini, bahwa saya akan masuk surga. Gitu konsepnya. Seperti itu. Saya tuh paling, ya pernah saya dengar dari orang itu ya. Katanya kalau satu dari guru saya sih, pada saat kita memakai pakaian berhijab, berkerudung, memakai pakaian yang sopan, ya, bergamis di dunia. Nah, kembali lagi ke padang mahsyar itu, justru dia yang akan, pakaian kita yang dulu, dia yang akan menghindarkan kita dari kepanasan yang luar biasa. Wudhu kita akan membuat kita wajahnya bercahaya pada saat nanti kita di sana. Peraturan-peraturan yang seperti itu yang membuat saya, oh begitu ya. Dan kembali lagi, saya orang yang suka berilustrasi gitu ya. Ya mungkin untuk menghindari pandangan-pandangan yang jelek, mungkin pada saat kita berjalan, orang-orang kalau kita pakai rok pendek itu kan pada, ya ampun, orang sekarang apalagi ya, gak sopan gitu. Kadang-kadang main tubruk aja dari belakang, kita nggak ada yang tahu loh. Tapi dengan kita berpakaian seperti ini, dengan tingkah laku kita yang baik, dengan tutur bahasa kita yang halus gitu ya, mungkin ngapain gangguin dia gitu, so alim gitu ya, mungkin begitu ya. Atau ya udahlah, percuma gitu. Bukan berarti saya mendiskreditkan orang-orang yang tidak berhijab dan berpakaian gamis itu tidak baik, tidak. Tapi memang di aturan di agama kita adalah seperti itu, berpakaian yang baik. Tuh. Kerangka berpikir itu sangat dasar sekali ya sebenarnya bagi seorang mu'alaf, terutama ya. Saya bicara di sini sebagai seorang mu'alaf. Ketika Anda ditanya, Anda datang dari mana? Siapa yang mengirim? Ya kan? Kita dari mana? Pasti dari Allah datangnya, dari sana. Lalu untuk apa kita hidup di dunia? Itu pun juga dijelaskan dengan jelas. Saya tidak perlu baca hadis dan suratnya, bukan tidak perlu, maksudnya suatu saat pasti ada yang lebih baik yang bisa menjelaskan lebih baik dengan saya. Ini hanya dasarnya. Itu pasti semuanya untuk melayani Allah, baik di dunia maupun nanti di sana. Di surat Az-Zariyat ayat 56, di mana Allah menciptakan jin dan manusia untuk melayani Dia. Lalu kemudian kemana manusia akan pulang? Sudah dijelaskan juga dalam Al-Quran dan hadisnya, bahwa mereka akan pulang kembali kepada Allah. Sesuai, untuk masuk kemananya, ya tentunya ditentukan oleh amal dan perbuatan masing-masing. Alhamdulillah untuk saya sampai dengan saat ini, dengan semua orang, alhamdulillah masih baik-baik aja. Mungkin pasti ada yang, kalau di keluarga saya pasti ada yang jangan kasih tau dia lah, nanti terlalu sensitif gitu untuk dibicarakan. Mungkin mereka lebih ke sana gitu, karena kita sekarang berbeda secara pola pikir, pasti mereka akan lebih ke sana. Buat apa kasih tahu dia juga bukan bagian dari kita lagi gitu ya. Itu sih yang saya rasain. Cuma kalau untuk yang seperti teman-teman saya mu'alaf yang sampai dipukul atau menerima kekerasan secara verbal atau non verbal, itu saya alhamdulillah nggak pernah. Ya ditampar itu ya menurut saya terlalu kecil untuk saya bandingin sama teman-teman saya yang sampai giginya patah karena dipukul atau tulang rahangnya lebam atau berdarah atau sampai pecah pembuluh darah. Itu terlalu remeh.
nggak sebanding sama mereka gitu. Makanya kalau dibilang kenapa sih harus pindah agama, kan agama itu semua satu, sama, Tuhannya sama. Kalau misalnya semua agama sama, ngapain saya sama teman-teman saya susah-susah sampai digebukin, sampai dikejar-kejar pakai golok, dimusuhin sama keluarganya, ngapain? Untuk mencari sesuatu, untuk mencari sesuatu kebenaran, ngapain saya harus begitu gitu. Mending saya diam-diam aja di rumah, haleluya haleluya gitu kan ya, nyanyi-nyanyi gitu, tenang masuk surga. Mau saya jahat kayak, yang penting saya mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan juru selamat. Sampai di situ tenang-tenang aja saya, santai. Enggak mudah, dan itu harganya sangat mahal gitu. Jadi kalau ada saat ini, kalau saya bilang banyak mualaf yang aduh udah capek-capek digebukin, mau balik lagi, nggak sebanding sama perjuangan kalian pada saat kalian meninggalkan kekristenan itu atau agama apapun yang kalian tinggalkan. Ya terutama sih bukan kenapa ya, karena saya tidak mau menyakiti hati orang tua, itu udah pasti. Yang kedua keluarga. Yang ketiga ya memang saya nggak ngerti. Memang dari awal saya nggak ngerti, saya masuk Islam saya cuma ikutan gitu. Jadilah seorang pejuang tahajud, itu gampang banget diomongin tapi susah dilakukan gitu. Kenapa saya bilang begitu? Pejuang tahajud tuh nggak gampang. Orang-orang lagi enak-enak tidur, kita bangun jam 3, jam 2, kita bersujud sama Allah, kita minta apa yang menjadi keinginan kita. Bahkan kalau kita ini hanya sunnah, kalau Nabi Muhammad sendiri kan tidak tahajud, itu sudah jadi dosa menurut dia, menurut beliau gitu. Kita nih gampang kok sebenarnya. Allah nggak minta apa-apa, Allah nggak minta sholat kamu, enggak. Kita yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh umat. Ya banyak kok yang sekarang mempermainkan agamanya, banyak. Nggak disantuni mau balik lagi, banyak. Ya banyak, sangat banyak. Bahkan ada yang bangga menjadi mualaf untuk mendapatkan sesuatu bukan kebenaran firman Allah. Banyak yang bawa proposal, bawa surat syahadat, minta sumbangan sana sini, bangga. Ada yang disahadatin ulang, banyak. Yang karena mau menikah kayak saya dulu, banyak. Yang mau menikah juga karena beda agama, juga banyak. Sekarang yang aneh-aneh juga ada. Ya, hari ini akad nikah, sorenya diberkati, itu juga ada. Buat yang seperti itu tolong dijauhi gitu. Jangan ada kata-kata seperti itu, karena kita ini mualaf itu harus mendapatkan pengajaran yang terbaik pastinya. Orang dalam surat Al-Baqarah cuma dibilang 155, hanya dibilang, aku akan menguji mereka dengan sedikit kelaparan dan sedikit ketakutan. Apa yang kita alami sekarang itu cuma sedikit dibanding sama sahabat Rasul dulu dijemur, dicambuk, bahkan dibunuh hanya untuk mengakui keislaman, hanya untuk mengakui ketauhidan. Ini cuma dipukul. Maka tadi saya bilang kalau saya ditampar sama ibu saya dulu waktu mereka tahu saya masuk Islam, ya itu kecil, receh kalau anak bilang sekarang. Buat teman-teman juga, kalau saya boleh kasih masukan, boleh ya, yang mau menikah beda agama, pikir-pikir dulu, banyak doa. Apapun agamamu, tanya sama Tuhanmu, apakah akan lebih baik kamu kalau kamu pindah ke agama Islam.
atau sebaliknya. Diskusi sama guru-guru yang kompeten di bidangnya itu penting. Bukan pindah agama. Syahadat, keluar buku nikah, keluar surat syahadat, selesai. Enggak sampai di situ. Karena ada tugas utama ya, bukan apa yang kita dulu bilang itu. Ada amanat agung, bukan. Kalau di Islam itu bukan amanat agung, justru tugas, kewajiban. Yang tadi saya bilang, Az-Zariyat 56 ya, melayani Allah, berdakwah untuk Allah dalam hal yang kecil sekalipun. Yuk, kalau memang ada yang pada saat ini mualafah, calon mualafah yang masih belum mengerti kenapa, atau mau ambil ancang-ancang mau pindah ke kelas sebelah, saya bilang kelas sebelah selalu, datang aja ke masjid terdekat, minta nasihat kepada ustadz ustazah, atau kalau mau ikut ke Pondok Mualafah Irena Center, silakan datang. Kita diskusi, kita tidak menghakimi tapi kita berdiskusi gitu. Saya rasa ini bukan satu apa yang dilakukan sekarang ya, dialog antar agama, bukan, tapi belajar, sama-sama belajar. Itu aja sih. Banggalah jadi muslim, karena Allah tuh luar biasa banget. Al-Quran itu luar biasa banget ya. Pertanyaan mungkin dari orang tua itu yang paling sering kedengeran itu cuma satu kok. Nah, ketika kamu pindah agama, kami ini tidak bisa masuk surga, kami ini bersalah, dosamu kami yang nanggung. No, Alkitab sendiri yang mengatakan seorang bapak tidak menanggung dosa anaknya, demikian juga dengan seorang anak tidak menanggung dosa bapaknya. Silakan cari sendiri di Alkitabnya. Kalau di Al-Quran itu masih ada di surat An-Nisa, atau ada juga di surat Ali Imran. Tidak ada dosa yang ditanggung oleh orang tuanya, kita dosa tanggung masing-masing. Saya lebih ke generasi ketiga ya, masih ke cucu gitu. Jadi pendirinya itu buyut saya, kakek, kemudian ibu saya. Kakek ini bapaknya, ayahnya ibu saya, kemudian baru saya gitu. Gembala sidang itu pimpinan kiai, pimpinan pondok lah kalau di kita gitu. Kalau itu dia tugasnya ya sama persis dengan kiai, mungkin mengajar, memberikan tausiah, mungkin kalau di sana memberikan khotbah gitu, mengunjungi pertemuan-pertemuan di luar kota atau di dalam kota, biasanya seperti itu sih. Seberat-beratnya apa yang saya terima itu nggak akan pernah sedikit pun, saya bilang tadi, bisa dibandingkan sama teman-teman saya yang tadi saya bilang menerima perlakuan kasar secara verbal maupun nonverbal. Itu nggak ada, saya nggak sampai di situ gitu ya. Mungkin ya cuman fitnah kecil lah, nggak sampai gitu loh, nggak sampai ke sana gitu. Itu resiko ya, insya Allah akan ganti dengan kebaikan-kebaikannya pasti. Baik yang sudah Islam sejak lahir, alhamdulillah luar biasa banget, beruntung sekali Anda sudah lahir dalam keislaman. Pesan saya, jaga iman Anda sebagai seorang muslim atau muslimah, karena itu sangat mahal harganya. Jangan pernah ada kata untuk menyerah dalam perjuangan dakwah, terutama anak-anak muda yang sekarang menjadi fenomena, menjadi pembicaraan di mana-mana. Jangan gadaikan imanmu karena pernikahan atau harta atau kedudukan atau karena apapun itu. Sayang.
sangat disayangkan. Untuk para mu'alaf pun atau calon-calon mu'alaf juga sama. Ketika Anda ingin masuk ke dalam kehidupan beragama Islam, pikirkan dulu. Apabila Anda ingin menikah secara Islam ataupun apapun yang memudahkan Anda untuk melangkah tapi harus masuk ke agama Islam, pikirkan dulu. Karena banyak juga, saya tidak menyangkal ya, banyak juga orang-orang yang diceraikan setelah masuk Islam. Jadi menikah karena masuk Islam karena menikah, kemudian setelah itu karena ketidakcocokan, karena apa? Akhirnya mereka harus berpisah. Rugi nggak sih kalau kayak gitu? Ya kan? Anggaplah ini adalah satu pergumulan yang harus Anda perjuangkan, Anda doakan, Anda cari sendiri jawabannya. Pelajari lagi agama Anda, baru Anda bisa menilai seberapa ketaatan Anda pada agama, pada Tuhannya Anda, dan Anda baru bisa melangkah ke agama yang akan Anda tuju, apapun itu bentuknya, terutama agama Islam. Untuk mualaf yang baru masuk, kosongkan gelasmu. Gelas itu saya analogikan sebagai pikiran. Kosongkan gelas hatimu, terimalah ajaran yang baru yang kamu yakini sekarang. Tanpa mengosongkan gelas, apa yang kita udah terima, pelajari, itu tidak akan pernah sampai di otak, apalagi di hati. Karena Islam itu luas, mudah dipahami sebenarnya, asalkan mau diterima. Gitu. Kalau Anda tidak mau menerima, seperti saya dulu, tidak menerima, itu akan sulit, sangat sulit. Dan Anda akan berpikiran bahwa agama Islam itu susah. Menjadi muslimah itu susah, menjadi muslim itu susah. Coba dipikirkan kembali, apakah harus kita meninggalkan agama kita yang lama tetapi tidak ada perkembangan, hanya statis, nggak maju, nggak mundur, diam aja, seperti mobil yang tidak bergerak karena tidak ada bensin dan mesinnya sudah hampir rusak. Kira-kira seperti itu keadaan. Sangat ingin. Saya juga ingin adik saya, saudara-saudara saya, terutama teman-teman saya yang dulu sesama satu pelayanan mungkin ya, sudah ada beberapa yang bukan karena saya tapi kita dipertemukan kembali dalam keislaman. Saya hanya bisa mendoakan supaya hidayah turun atas kalian. Saya sudah menyampaikan kebenaran kepada adik-adik saya bahwa kita dilahirkan dalam fitrah sebagai seorang muslimah, bahwa Nabi Isa sendiri tidak pernah mengakui dirinya adalah Tuhan. Sudah saya sampaikan. Dan Al-Quran dalam surat Al-Asr ayat 1-3 menyatakan bahwa kita saling menasehati dalam kebaikan. Ya seperti itu ya bunyinya kira-kira. Sudah saya sampaikan juga secara gamblang seperti itu. Saya tinggal memohon kepada Allah agar Allah menurunkan hidayahnya. Itu aja sih. Saya sekarang hanya berdoa. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Semoga menjadi manfaat bagi teman-teman semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.